bodyguard ini, ya, orang yang kampiun, tukang mateni wong iki. Niku wonten teng Mekah. Bareng pun aman, dheweke niku susah. Ngilingi apa aku iki mulai kena tutup. Aku iki kepingin tobat. Aku iki kepingin mlebu Islam. Tapi dosaku kecik gede nih. Ndak nanggung. Pamane Kanjeng Nabi sing tak pateni. Sayyidina Hamzah. Ketika pas akhirnya surat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maunya sebenarnya keterjemahan kula nikah. Sebenarnya saya ingin masuk Islam, tetapi ada sesuatu yang merintangi saya untuk masuk Islam, yaitu sebuah ayat dari Quran yang telah diturunkan kepada engkau, Kanjeng Nabi Muhammad nikah. Engkau nikah Kanjeng Nabi, yang telah diturunkan kepada Tuhan, yaitu firman Allah, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Ketika orang semate sahabat Hamzah mereng ayat penikah sesat itu mengkor dari sesana ba'akirim surat ke Kanjeng Nabi sebagai Medina kustah kulang terus masuk Islam, tapi kulang perang oning beda-beda ayat Quran ni kebaburung pula ayat saya baca kulang kena mereka ayat surat Al-Furqan ayat 68. Insyaallah kalau tidak salah ayat 68 surat Al-Furqan. Maknanya senika. Orang saya tak ngelakoni teluk. Ya. Nomor 1 la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Tak oning nyembah, tak oning nyoon dek pangeran lain di samping Allah. Allahu illa bil haqqi. Man tak oning mate orang. Nomor 1 tak musyrik. Nomor 2 tak oning mate orang. Nomor 3 wala yazlim, dan tak oning azina. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Siapa yang ngelakoni telok dia musyrik ke Allah, mati orang azina, yalqa asama, tibiin bakal nemu dosa. Lah ni ka akhir hadah Gusti Kanjeng Nabi ikirim surat kulo ni kadaram magudo ke masa Islam atau apa kulo ini saya ni pas ragu-ragu mamang. Sebabnya tiga-tiganya itu saya lakoni. Kulo melakoni telur ini kita sebut ayat. Kulo neng musyrik, kulo neng musyrik. Kita semata sering kecederan musyrik juga. Semata sahabat Hamzah ni, Sayyidina Hamzah. Dan kulo nomor 2 mati malah orang ini kepaman na pansilungan tibi sebatu kulo. Bahan nomor 3 azina itu dan tiba kulo semoga. Ini pengaku terus terang mengakirim suara ke Kanjeng Nabi. Tas garam macam ini kulo satu betul. Kulo ada di ayat penikah. Saya mau masuk Islam tapi ada ayat ini. Justru ayat ini yang saya kerjakan tiga-tiganya. Ampun, berhenti mari kirim surat wanita. Akhirnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala norona wahyu dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini turun ayat ini. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika
Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Nika ayat sampun niat tasila. Etoronaki karena bersorka orang semate sahabat Hamzah. Etoronaki wahyu bi Allah datang Nabi. Illa man tabah. Senajan orang yang jadi musyrik, senajan orang yang jadi mati orang, senajan kibina zina, illa man tabah. Angin orang saya ambil bencuri bertobat, senajan orang yang musyrik, senajan orang yang mati orang, senajan orang yang zina, isbara di Allah. Nikah ayatkan ya. Kejaba wong sing tobat wa amanalan gelem iman wa amila amalan sholihan lan gelem berbuat amal kebajikan. Fa ulaika mongko wong-wong iku mau sing gelem tobat, gelem iman lan gelem berbuat kebajikan, yubaddilullahu bakal akan ta Allah sayyiatihim kisana kabih kete hasanat jadi kebagusan. Jaga bater baan semacam baan berlimuran dosa. Ini ayat ini. Asal kamu tobat betul-betul dan berbuat amal kebajikan, dimaaf oleh Allah. Paham ini? Ampun. Bareng mereka turun ayat mereka pas kajian ritual keren surat abelis doka orang saya megah juga semata sahabat Hamzah. Dan ini ayatnya yang kira mati nih kak illa mantaban kak. Akhirnya wong sing mateni sahabat niku wau sahabat Hamzah. Balas mana? Aboleh boleh. Akhirnya surat boleh ke kanjeng Nabi. Terjemahnya begini suratnya itu. Di dalam ayat ini masih ada sebuah syarat, yaitu amal soleh. Sedang saya sendiri tidak tahu apakah saya mampu melakukan amal soleh atau tidak. Dan orang itu semata sahabat Hamzah setelah menerima suratnya kanjeng Nabi, saya illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Akhirnya surat boleh. Berikut ayat ini wonten kata-kata wa amila amalan salihah. Kejaba tobat tur ngelakoni kebajikan. Yang saya sendiri tidak tahu apakah saya ini bisa tidak melakukan kebagusan. Jadi saya itu masih ragu-ragu tadi. Apa boleh nih kak? Akhirnya dermah bareng surat nomor 2 datang ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatnya Allah tumurun malih. Turun boleh. Wahyu dari Allah dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engki penikah ayat saya sebut pada surat Az-Zumar ayat 53. Maunya senikah. Bukan. Surat An-Nisa ayat 48. Maunya senikah. Inna Allah la yaghfiru an kabihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sak temene Gusti Allah iku kursi sitok sing ora sempurna. Yaiku orangnya pura nek dili gandengno ambek pengeranan. Nek sampai musyrik, dosa musyrik niku ndak disepuro. Paham nggih? Iki tok. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Lan Gusti Allah nyepuro sak ngisore musyrik. Wis dosa poe kabeh disepuro. Niki ayat sing nomor pinten iki surat nomor 2 wae nggih. Pun akhirnya niki terus kali kanjeng Nabi dikirim teng tiyang niku sing mateni sahabat Hamzah pamane kanjeng Nabi dikirim malih ayat niki diterima mbek sing mriku. Bareng diterima ya napa? Kirim surat malih niki. Orang ini ke diri pun aroma sedikit bulan dosa Nabi Allah mendengar kok lagi terima jadi Allah. Engkau tidak kelipu sepori yang pola
Nika orang ini tetapi akhirnya boleh sholat kata Nabi. Darmah maunya sholat sebenarnya maunya. Bahwa di dalam ayat itu masih ada syarat lagi. Aku pun tidak tahu apakah Tuhan yasha menghendaki untuk mengampuni saya ataukah tidak. Dalam ayat kedua, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bagaimana tak liman yasha? Tidak menyepuro dosa musyrik, tapi saisare musyrik disepuro tapi liman yasha. Dia orang sekersaki di Allah. Uang sing dikersakno ya Allah di sepuro. Lah niki sing matane sahabat Hamzah akhirnya suara kode dari Nabi. Ya Nabi, lakukan benar kenapa termasuk mayasa napa bukan dan termasuk sing dikersakno pangeran napa mboten. Tuh kula pun mboten usah pun. Kula pokoke tak ada atau upacara tobat sudah. Terlalu jauh saya ini dari langgar, terlalu banyak dosa saya. Saya sehari semalam barangkali bukan 5 kali sembahyang, 5 kali, bukan 5 kali, 50 kali ngelakoni dosa. Bagaimana saya akan diterima ya? Sudahlah percuma sudah. Dinara mesti sanis, sekali dosa tetap dosa, sekali jauh dari langgar ya tetap jauh langgar. Sekali tetim kita berokok karena mesti sanis karuan ojo betul kena ngoten niku. Akhirnya Kanjeng Nabi bareng nerima surat sing niki sing nomor 3. Akhirnya terus Gusti Allah menurunkan ayat lagi, coba menurunkan ayat ini yang saya terangkan tadi, surat Az-Zumar ayat 53. Ini lagi. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hei Muhammad, katakan kepada orang-orang semuanya, wahai hamba-hambaku alladzina asrafu ala anfusihim, yang sudah melewati batas ngelakoni dosa kani ngoyo nang awake dhewe, yang hidupnya selama 15 tahun jadi maling, 15 tahun jadi tukang copet, 15 tahun tak melakoni sembahyang, 15 tahun menjadi pelacur, 15 tahun zina, 15 tahun berjudi, 15 tahun minum-minum sing mendemi ganja, narkotik dan sebagainya, 15 tahun walhasil semua lah sudah. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Niki ayat. Senajan dosamu numpuk langit bumi, nek kon temenan balik nang Allah, merumasane temenan lan kepingin dadi wong apik. Saiki kepingin saiki kon dadi wong apik. Gak usah sisuk, gak usah bisik. Saiki kompan. Mulane wong sing rumangsa wis keliwat batas, asrafu ala anfusihim, keliwat batas nang awake dhewe, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa kamu dari cinta dan kasih sayang Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sungguh Allah itu mengampuni dosa, semua dosa, segala macam dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, karena dia adalah maha pengampun dan maha kasih sayang. Niki ayat yang penghabisan. Akhirnya Nabi Muhammad SAW menurun ayat ini terus dikirim kepada orang yang sahabat Hamzah. Akhirnya ia tidak menemukan lagi di dalam ayat itu sebuah syarat apapun, karena tidak ada syarat apapun untuk menjadi orang Islam,
untuk menjadi orang baik, untuk menjadi orang yang tobat, lalu ia datanglah dengan jalan kaki ke kota Madinah. 400 kilometer dia menempuh padang Sahara. Dari gembiranya dia tidak merasakan lelahnya. Alhamdulillah, katanya si Wahsy, orang yang pernah membunuh sahabat Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya kanjeng Nabi. Setelah ada jaminan, tidak ada syarat apapun, dia datang dari Mekah, menempuh 400 kilometer untuk sowan menghadap kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus dia ada meyakini kanjeng Nabi banyak kemampuan Gusti, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Bila syahadat makan, alhamdulillah, tikadlah semakin pusat setaja gula ramasa. Tapi ampun, ayat nikah surat Az-Zumar ayat 53 dijamin oleh Allah tanpa syarat, desa syarat-syaratan sudah. Pokok asal mau kembali kepada Allah, semua pintu Tuhan dibuka. Nah, mulanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh, monggo futiha babut taubati min al-maghribi la yughlaqu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Pintu tobat dibuka selebar-lebarnya dari sebelah barat, dan tidak akan ditutup-tutup pintu tobat itu kapan saja. Hatta tatlu'a asy-syamsu, sampai nanti kalau sudah matahari terbit, min maghribiha, dari sebelah barat, baru tertutup pintu tobat. Ketimun are ini kapon kulakku keluar dari berek, tak dari emor, lah ini kapon sobung. Kalimat tobat sudah tidak berlaku, ibarat kesennya sudah tidak berlaku, tak bagi bon. Itu satu, ya. Artinya maupun hari kiamat, ini pun semua hari kiamat, nusur ngini, teko gulon, itu artinya sudah hari kiamat itu sudah, ya. Itu satu. Nomor 2, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jabu man taba qabla an yughirra qabilahullah. Siapa yang tobat sebelum sekarat, sebelum nyawane badai keriman, maka etrema di Allah tanpa syarat pun. Jadi kita para mati ke sana terus kembuk-kembuk bagi mati, pasan jerit-jerit, pas kapok tuh, kapok kula pun masih cering sampai setinggi langit, tidak diterima lagi. Sama dengan Fir'aun, musuhnya Nabi Musa, waktu sudah mulai tenggelam, ya, mulai di laut itu, turun pukul air pasir pun punya masuk ke tabun. Mereka pesan ngucap, amantu billadzi amanat bihi banu Israil. Saya sekarang iman. Mereka pukul buang sambil air mereka masuk ke tabun. Sekarang saya percaya sekarang sama Tuhannya orang Bani Israel, Tuhannya Nabi Musa. Saya naruh daftar, dan ampun berlatih daftar itu totopon bertemu pada orang tabrakan, orang tabrakan, tuk sadar dia, bagaimana lagi, darah sudah muncrat, otaknya sudah keluar umpamanya, atau tabun sudah mulai pecah. Pak Fir'aun, ya koper ya, udah kapok, bagaimana lagi? Oh, tutup sudah, buku daftar sudah ditutup. Semua kalau ada uang kecepet, sepur, pukul pas tobat betul terima. Ono uang di berani ama, atau di gudang, itu. Pas akhir ketonon gudang atau gudang kono, ketonon tak bisa keluar. Kebun di kamar ring-ringan, aduh ya Allah, astagfirullah.
Aduh, waktu boleh. Baca selawat, macam apa pun. Apa daftar itu? Saya terima pun. Sambian masih waktu akan minta segera ke Allah. Masih lokolokan Allah sampai nangis. Tak bisa terima pun. Mohon sambian pun bukan itu pun. Mulanya selama belum itu boleh sudah kapan saja. Tak pakai syarat. Cuma supaya baik, maka kita supaya memakai upacara. Nah ini marilah saya ingin memulai upacara ini. Mudah-mudahan upacara ini supaya dapat kita ikuti, ya. Sing wudu monggo kula suwun leren ya, meletak suara naik ini tak mengganggu ya. Baca budawu. Para hadirin, saya mohon niat yang sabar ya, yang sabar. Malam ini marilah betul-betul kita khususkan untuk acara tunggal. Kalau malam ini ada keperluan-keperluan yang lain, tolonglah itu ditunda ya. Supaya kita itu mengerti duduknya perkara, saya akan mengutip keterangan Imam Ghazali mengenai kita itu tobat. Tobat itu artinya mau berhenti mengerjakan dosa. Dosa itu apa saja? Lah ini dosa itu ada 3 kelompok, ada 3 macam dosa. Beda telok macam dosa. Oleh ini kami lagi keterangan Imam Ghazali. Satu kaki dia berjudi. Nomor setong, meninggalkan kewajiban dari Allah yang berupa sholat, puasa, zakat, kafarah, haji, dan sebagainya. Jadi dosa yang nomor 1, yaitu boten ngelakoni kewajiban. Sing wis diwajibna mbek pangeran ndak dilakoni, niki dosa sing termasuk kategori atau kelompok yang pertama. Untuk dosa yang pertama ini yang harus dilakukan adalah harus qadha, harus dibayar. Jadi kalau ada orang tidak melakoni sembahyang berapa bulan, berapa hari, itu ya harus dikodoi. Lah kalau saya tahunan Pak sing ndak ngelakoni, nek tahunan sampean nek ngelakoni niku didodi. Jadi ngelakoni sembahyang zuhur umpamane nggih, zuhur biasa, mari zuhur biasa, terus sembahyang mana zuhur qadha. Paham nggih? Terus mboten dadi abot. Mboten kok terus sampai mulai khulak kubah apa do ada 15 tahun gitu kan. Mboten bon ki kada seperti apa jembei. Paham nggih? Maka saja fardu pas jam jam sunat. Mare fardu biasa adaan pas qadaan. Nek boleh kizi kita kan cakap ini caranya melebur dosa yang pertama. Nek sampean gak ada utang poso gigi pasai dulu. Ya umpamane Pak, kula niku gak ada utang mboten sembahyang pun 15 tahun. Kula nyaur umur kula dak cukup, tak cukup. Tak usah ke dokter, semungkin-mungkinnya dibayar. Kalau tidak, mudah-mudahan Allah pasrahkan saja pada Allah, mudah-mudahan disepuro kalau Allah ya. Paham ya? Tidak susah. Jadi kalau meninggalkan kewajiban itu harus dikodok. Ini cara yang pertama. Sekarang dosa yang nomor 2. Kelompok yang kedua, dosa antara kita dan Allah seperti minum minuman keras,
makan riba, atau duduk di masjid dalam keadaan junub, atau pegang Quran tidak wudu, atau dia membelanjakan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan agama, pokok melanggar larangan. Nah, yang pertama gelak tidak mengerjakan kewajiban. Yang nomor dua ini melanggar larangan. Ini caranya bagaimana? Terhadap yang nomor dua ini harus dihentikan dan tidak akan mengulangi dosa. Bukan saja dosa itu, tapi juga dosa yang setingkat dengan dosa itu. Jadi mereka artinya pas yang dulu harus berhenti. Ini kalau kelompok yang kedua. Sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nek kon tau melanggar ngono iku, kon carane nek kepengin nebus ngene. Niki dawuh Kanjeng Nabi. Tiap-tiap kesalahan supaya ditukar dengan kebajikan. Nah, mulanya itu memiliki dipunterangkan kali Imam Ghazali. Nek ana wong gaene ngombe arak, nglebur dosane ya apa carane? Supaya dheweke iku gawe inum-inuman sing apik, sing seger, sing enak, terus sedekahno. Iki carane nek nglebur dosa ngombe arak, nih. Sampean kok gawe stroke napa es podeng napa ditukokno niku kalen ya kalen iki kredit desa lagi berarti anggur kalen terus bagi kere maki ke serah bagi kak sedekah. Ini caranya mengimbangi dosa saya minum arak diimbangi dengan amal ini. Ini karena Kanjeng Nabi wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, itu bisa menghapus dosanya tadi. Nek kon gaene ngrungokne macem-macem barang larangan, carane mlebur ya apa? Kon peksanen, kon ngrungokne wong wiritan, ngrungokne wong maca Quran, nggih. Siapa yang niat kuping iki gelek ngrungokno ngrasani wong, aku tukang nguping utawa tukang bintik nek ana wong guneman rahasia tak rungokne. Pokok kupingku iki gelek nglakoni dosa. Carane nglebur dosane kuping niku napa? Yaiku ngakeh-ngakehno ngrungokno wong maca Quran. Jadi gini hati, aku tak ngrungokne wong maca Quran, tak ngrungokne wong wiritan, tak ngrungokne wong pujian kelawan niat mlebur ngresi kupingku iki. Paham nggih? Niku maknane timbangannya. Nek ana wong mangan riba, mangan dhuwit sogokan, mangan dhuwit sing meres nek riba, diterangaken carane nglebur dosane mangan riba utawa menerima dhuwit sogokan, dhuwit sing ora halal, yaiku kelawan diimbangi sedekah makanan yang halal. At-tasadduq bil-ta'amil halal. Gelek ngundang wong nggih, ngundang kancane, ayo mangan siang di rumah saya, mari makan malam di rumah saya. Gini hati, niat saya ngersi dinaku, aku iki gelek nerima barang haram, saya ini banyak harta yang tidak jelas. Nah, untuk melebur dosa itu imbangilah dengan kebajikan yang seimbang, yaitu dengan mengundang makan, mengundang makan tetangga atau teman-teman. Ya sak kuate nek sampean nggak ada duwe akeh nggih gleno wedhus nggih. Lah nek umpamane gak duwe nggih gleno pindang. Lah nek gak duwe nggih gleno tempe, nggih tahu pokok aja
niat ngelebur dosanya, iktikaf di dalam masjid dengan ibadah dengan sepenuh-penuh kemampuannya. Kalau dia itu pernah pegang Quran tidak wudhu, ya anak uang menghina atau kurang menghormat Quran, maka caranya supaya menghormat Quran, memperbanyak baca Quran, malah diterangno kok sing akeh ngambung Quran. Kemudian mari-mari mati Quran wis ambung. Rumangsa awak niki gak salah melanggar penghormatan teng Quran. Paham ya? Nah, niki carane diterangkan. Malah nek sampean bisa nulis, bikinlah nulis Quran sampean. Nulis Quran ya pendek-pendek apa, terus ini disedekahkan, diberikan. Biar itu dibaca untuk anak-anak atau untuk apa ini tulisan itu. Kenapa? Kena tembok, deh, niki atau tenggiwang ditulis niki lho teng gawe perhiasan dinding. Niku nek niat melebur dosa saya terhadap Quran, itu paling tepat itu. Jadi ringkasnya, caranya melebur dosa pelanggaran itu harus disesuaikan. Paham ya? Dicocokno kali dosane itu. Oh, niki kelompok yang kedua. Lalu ke kelompok yang ketiga sekarang. Sebab kalau sampai nek tobat tok tapi tidak ngerti carane, ini niki kurang tepat dan ini. Jadi niki kalau sengaja sak durunge monggo. Nomor 3 yaitu dosa antara kita dan orang lain. Artinya kesalahan kepada manusia. Kesalahan kepada manusia niki bagi kelakuan ringkes mengenai obor harta, mengenai kehormatan nama baik atau kehormatan orang itu, atau mengenai nyabena orang jinika, atau pokok anji salah orang nekai kantos seringkes beda telok carana kelakuan ringkes. Mon sampean andi salah kaoreng taoning karena otang, taoning karena oning ngerasane, taoning karena mitnah, taoning karena merusak nama baik orang itu, atau mengganggu rumah tangga orang itu, atau menjelek-jelekkan orang itu. Caranya kalau mau melebur dosanya, dosa yang nomor 3 ini bagaimana? Cara singkatnya 4. Nomor 1, supaya dikembalikan. Kalau bisa balik dibalik nang wongi. Balik kasihan dik. Mon tak bisa nyon ridana. Jaluk lilane. Umpamane orang yang kata temu alamat atau bangun mati dari rumah sampai tidak bisa dimintai maaf, tidak bisa minta dihalalkan, maka kita jalan kedua, tidak ada lain kecuali kita itu mohon kepada Allah, doa kepada Allah, mudah-mudahan orang itu besok tidak akan menuntut saya di hari kiamat. Sebab menurut hadis Nabi, orang yang punya salah tidak minta maaf di dunia itu tetap berlaku sampai nanti harus dia minta maaf lagi di waktu hari kiamat. Nasib orang ini tergantung kepada maafnya orang itu. Apakah memberi maaf waktu di dunia ataukah memberi maaf nanti di hari kiamat. Tetap tanggungan itu menjadi beban, tidak bisa hilang. Biar kita astagfirullahaladzim 1000 kali tidak bisa. Nek saiki gak iso jalur sepuro, besok dina kiamat harus jalur sepuro. Gak iso hilang. Saya mau minta sepuro, tapi kalau nalika sowan penjenengan tindakan.
utawa panjenengan lajeng ngalih lha kula mboten ngerti alamate utawa panjenengan nalika niku gerah lajeng mati jadi kula niku mboten iso dale sepuro nek kula niate pancen niat tapi mboten saged. Apakah dengan begitu hilang kesalahan dan dosa kita? Tidak, tetap sampai nanti diurus lagi di hari kiamat. Terus dipanggil kita, kau dia salah nanti ya, coba kau dia disalah ya dia, apa? Menjaga hutang nih kok, utang nih kok ngeten. Lah kau tadi apa? Kau tadi dijali sepuro, mau sepuro apa enggak? Kirangan deh mesti. Loh, cuma kirangan. Uang iki sana mlebu nang swarga utawa ora tergantung konda iki. Nek konda mau entuk puasa iki ya wis tetep dene ae wis. Tak iso mlebu swarga iki wong iki. Jadi belum. Mulane utang nopo niku masyaallah tidak bisa hilang sampai pun orang mati syahid di medan perang. Kalau punya utang tetap menjadi tanggungan. Nah ini Bu. Jadi apa caranya menurutnya uang wis mati atau hilang alamatnya, maka kita tidak lain harus berbuat ini. Nomor 1, ya, mintakan ampunan, membacakan Fatihah kepada orang itu. Ini 1. Jadi astagfirullahaladzim ini wali Pak Satya. Jadi ketika ini kula nyuwun sepuro kangge kula lan kangge tiyang nika sing kula gak salah niku. Lan maca Fatihah kan. Al-Fatihah ila ruhi Pak Sagera. Coba enggak salah gitu. Pak Sagera. Coba Bu maca Fatihah ke Pak Sagera. Netes ane berbagi lecaan hati Pak Sagera dari alam kubur. Paham? Pagi hari kiamat hidupin pun tak menjawab untuk kesajian jawab memperitahan Ahmad Latinallah yang kau letak begitu terbetul-harulah tina isboro bikolah bebas sudah lihat dia otak berhindar ya utang apa sudah saya maaf sudah itu kalau kita itu cuma caci Fatihah orang sebenarnya hilang alamat guys paham sih? Jadi macam aromasan di otak atau bersalah kau orang berjaki Fatihah orang menikah berjaki seborah paham sih? Bermenang-menangan mawon itu pas yang terakhir caranya yaitu kita harus tasadduk sedekah banyak sedekah dan sedekah itu supaya di atas namakan orang itu paham? Jadi umpamanya kalau nggak ada salah Pak Satuma umpamanya ya Pak Satuma harus mati umpamanya kulo nopo sedekah atas nama Pak Satuma ini tuh gajarannya sampean sedekah sing dikekno nang Pak Satuma ini tidak kalau sampean bibiji tetap 100% paham sampean? Pak Satuma ya dapat 100%, sampean si sedekah itu kejar nakai doang di beneran. Tapi sebut nih kemana orang ini nikah, mereka syarat loh nikah. Syarat tamun kolon di salah ke kancana kibi, kopi sering baca Fatihah, dan astagfirullahaladzim li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayyah ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. Nikah minta sepora benar tibi tapi wali ashabil huquqil wajibati alayyah benda orang-orang saya boleh ambil salah. Ampun paham di? Nikah caranya kalau dosa mengenai terhadap sesama. Sudah jelas ini ya? Kalau ini sudah dikerjakan para hadirin, maka tobat kita itu diterima oleh Allah. Kapan saja, jangan mamang, jangan ragu. Biarpun dosa kita itu numpuk sak gunung. Paham ya? Orang mau kembali kepada Tuhan tidak ada syarat, ya, kecuali sebagai tanda kesabaran, keinsafan. Dan sebagai penghabisan,
kula badhe ngaturi teng panjenengan catetan terakhir dateng panjenengan inggih menika kelompok dosa-dosa besar yang harus didahulukan, yang kita dengarkan saja nih. Monggo kula hitung ini. Nomor 1, pangkat tobat niku wonten 3. Nomor 1, tobat sangka musyrik. Asal kula pun percaya teng Gusti Allah, bersahadat niki kula pun mlebu kelas pun. Nggih, pun kelas 1 niki. Paham ya? Nomor 2 lha niki tobat sangka niki mau tobat saking kafir utawa tobat saking murtad. Lah nomor 2 tobat saking dosa gede. Dosa gede. Nomor 3 tobat saka dosa-dosa sing cilik utawa sing bangsa boten haram, bangsa sing cilik lah. Lah sing penting kangge kula panjenengan sing pokok yaiku dosa gede. Monggo kula sebut mawon sitok-sitok nggih. Monggo diniati niki diniati. Mon kula ning nglakoni menikah dosa-dosa saya sebut tadi kau dah. Mereka tarik niat pambu ni. Mereka upacara mulai di kau. Pertama kali harus mengingat dosa-dosa apa yang pernah saya kerjakan. Ini dosa-dosa yang besar yang harus wajib kita itu tobat. Mari saya baca. Menurut riwayat sahabat Abdullah ibnu Amr bin al-As, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut dosa besar secara urut ada 4. Al-isyraku billah, musyrik kepada Allah. Ini dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Menganggap ada Tuhan selain Allah. Tuhan hanya Allah tok. Ini kan 1. Nomor 2, wa uqul walidain, ngelarakno atine wong tuwa loro, nyakeke atene orang tua. Nika termasuk nomor 2 nikah samarena musyrik. Nomor 2, wani nang wong tuwa. Gak manut perintah wong tuwa, perintah sing apik. Utawa nglarakno atine wong tuwa. Niki sing nomor 2. Mun kula sampean rumangsa tau nglakoni niku, pun monggo dilereni niat. Ya Allah, nggih kula ngaten, kula nate. Kula ning kula ngompong orang tua kula ning, nampeleng orang tua kula ning, kula kerja tapi kula mati atau kata. Kita petunjuk itu menabili armasa. Nomor 3, wa qatlun nafsi, oning mate orang. Nikah dosa raja menurut Gusti Kanjeng Nabi. Nomor 4, wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Ini termasuk dosa besar yang keempat. Kemudian menurut jalan riwayat sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dosa-dosa besar yaitu pertama, musyrik kepada Allah, putus asa dari rahmatnya Allah. Ini termasuk dosa gede. Ya ana uang rumangsa kaken dosa, kaken kesalahan, wis nek aku percuma, ndak kira diterima oleh Allah. Niku anggapan kepercayaan begitu itu dosa besar itu. Termasuk dosa gede, wong sing ora percaya nang rahmatnya Allah krana rumangsa kaken dosa, terus awake ndak bakal disepuro di Allah. Anggapan ngono itu termasuk dosa gede. Iki sing nomor 2. Wal amnu min makrillah, merasa aman daripada
musibah atau percobaan Allah. Menggoda orang ampun bisa ngelakoni apa aja, bisa basah, bisa sedia orang ngelakoni agama kelaban saya. Pas aroma setak kebeter terblecar, ya kalau saya aman sudah, surga sudah muntuk-muntuk di muka hidung saya. Kalau saya ini sudah pesen lama sudah, saya sudah pesen lama surga itu, kartus sudah ada di tangan, saya tinggal jalan lenggang kangkung. Kalau ada orang merasa begitu, itu dosa besar. Orang yang merasa dirinya aman, bahwa dia akan menjadi orang yang tetap ibadah, wah saya sudah tinggal tunggu tanggal mainnya, pasti saya masuk surga. Orang yang anggapan begitu itu pun dosa besar. Paham ya? Seperti tadi orang yang mengatakan, aduh nek aku iki tak kira ditampa mlebu swarga, dosaku kaken, wis to saya tidak ragu, saya mesti masuk neraka. Itu pun dosa besar itu. Tidak boleh ngarani awak iki mesti mlebu neraka, dosa gede. Ngarani awak iki mesti mlebu swarga, dosa gede. Paham ya? Jadi sing apik ya apa? Jadilah orang yang sederhana, yang wajar. Yang nglakoni tuh Gusti panjenengan tutukaken kula oleh kula sembahyang ibadah niki. Mugi-mugi kula ngeten iki sampai tuwek. Mugi-mugi kula ngeten iki sampai naga, sampai sekarat. Loh, kudu ngoten. Jadi niki namine ojo keliwat wedi nang pangeran sampai putus asa, tapi jangan oleh mengharap Tuhan sampai gampang-gampang marang Tuhan bahwa kamu mesti dimaaf oleh Tuhan. Ada kiai aku masih diperiksa, aku tak gelantong nang mbahku. Ojo muni ngono le. Ngono ku bisa gede ngono iku. Orang dengan belek keturunan itu udah kena. Tapi nek kon anak bajingan, kon belum sewu. Maaf nih. Ibunya sampean jadi senuk. Maaf. Bapak sampean jadi perampok. Sampean dewe pembunuh. Terus sampean ini, aduh, nah aku ini neraka. Tak kira pangeran oleh nang aku wis. Aku wis tah mesti neraka, Gusti merah. Mesti san. Niku bisa gede, niku padha. Jangan karena engkau anaknya bajingan, kamu lalu takut kepada Allah sampai putus asa bahwa Allah tidak akan noleh nangkon. Tapi sebaliknya, jangan karena kamu anaknya santri, anaknya orang ahli ibadah, lalu kamu tidak khawatir terblecar di tengah jalan. Tidak khawatir keselio, tidak khawatir glepar di tengah jalan. Ojo mendelno olehmu ibadah, ojo mendelno olehmu dua ilmu, ojo mendelno olehmu keturunan. Niki dua-duanya termasuk minal kabair menurut riwayat lewat jalan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Niki kula ngitung terus nggih. Niki karek gerayai mawon iso niteni ini dosa-dosa yang disebut besar itu. Sekarang menurut Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, nomor 1 musyrik, nomor 2 menuduh perempuan baik-baik dituduh melakukan zina. Jadi dakwa ngarani, wah iko demenan niko, aro rendine wah. Oh, ikut demenan niko, ikut sabene aku kok krungu kok aku kok mlebu ning kamar kok dikancing lawange terus gedebukan. Aku kok iku padahal gawe moto sendiri tidak lihat, ini termasuk minal kabair. Jadi orang menuduh orang berzina itu kalau tidak ada bukti termasuk minal kabair. Terus nomor 3 menurut Abdullah ibn Umar, dosa besar ialah membunuh orang Islam. Nomor 4, lari dari medan perang, melarikan diri, desertir, itu pun termasuk dosa besar.
Nomor 5 menurut Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, dosa besar ialah sihir. Sihir dalam arti segala-galanya. Nomor 6 makan riba. Nomor